Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 kelas di 4H. Semoga kabar teman-teman semua hari ini dalam keadaan baik, sehat walafiat, termasuk dosen kita Ibu Deta Mulyani. Sebelum membahas tentang teori belajar konstruktivisme, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai arti belajar. Belajar itu apa sih? Belajar adalah sebuah proses yang terjadi pada manusia dengan berpikir, merasa dan bergerak untuk memahami setiap kenyataan yang diinginkannya, untuk menghasilkan kecakapan atau pengetahuan, sebuah perilaku, pengetahuan atau teknologi, atau apapun yang berupa karya dan karsa manusia tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Belajar berarti sebuah pembaharuan menuju pengembangan diri individu agar kehidupannya bisa lebih baik dari sebelumnya. Belajar pula bisa berarti adaptasi terhadap lingkungan dan interaksi seseorang manusia dengan lingkungannya tersebut. Berpijak dari pandangan itu, konstruktivisme berkembang. Dasarnya, pengetahuan dan keterampilan siswa diperoleh dari konteks yang terbatas dan sedikit demi sedikit. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri, menurut von Glaserfeld dalam Fanon dan kawan-kawan tahun 2001. Konstruktivisme sebagai aliran filsafat banyak mempengaruhi konsep ilmu pengetahuan, teori belajar, dan pembelajaran. Konstruktivisme menawarkan paradigma baru dalam dunia pembelajaran. Sebagai landasan paradigma pembelajaran, konstruktivisme menyerukan perlunya partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, perlunya pengembangan siswa belajar mandiri, dan perlunya siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri. Di sini saya mau menjelaskan tentang pengertian konstruktivisme. Pengertian konstruktivisme. Konstruktivisme itu berasal dari dua suku kata. Yang pertama ada konstruktif dan isme. Konstruktif itu yang berarti bersifat membina, membangun, dan memperbaiki. Sedangkan isme itu dalam bahasa Indonesia yang berarti aliran atau paham. Berarti konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Di sini konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhan dengan kemampuan untuk menemukan keinginan atau kebutuhan dengan bantuan fasilitas orang lain. Konstruksi berarti bersifat membangun dalam konteks filsafat pendidikan. Konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme juga merupakan landasan berpikir pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan yang dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna apa yang kita pelajari. Nah, konstruktivisme itu sebenarnya juga bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam pikiran kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Di sini ada pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep. Ada 6 konsep, salah satunya yang pertama ada pelajar aktif. Pelajar aktif membina pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Yang kedua, dalam konteks pembelajaran, pelajar harus membina diri sendiri, membina pengetahuan mereka gitu. Yang ketiga, pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pelajar terdahulu dengan pelajar yang baru. Jadi saling membina antara pelajaran sebelumnya, antara senior sama junior gitu. Yang keempat, unsur terpenting dalam teori ini ialah seorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Yang kelima, ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Yang keenam, ada bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai perkaitan dengan pengalaman pelajar untuk
menarik minat pelajarnya. Nah, dari pengertian di atas menekankan bahwa pentingnya keterlibatan keterlibatan sejumlah gagasan dan pengkonstruksian ilmu pengetahuan melalui lingkungannya. Teori konstruktivisme juga merupakan landasan berpikir kayak yang tadi, pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit ya. Teori konstruktivisme memandang bahwa belajar adalah mengkonstruksi makna atau informasi dan masukan-masukan yang masuk ke dalam otak. Belajar yang bersifat konstruksif ini sering digunakan untuk menggambarkan jenis belajar yang terjadi selama penemuan ilmiah dan pemecahan masalah kreatif di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada tujuan dari teori konstruktivisme tersendiri. Di antaranya ada 5. Salah satu yang pertama adanya motivasi untuk siswa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. Jadi motivasi untuk siswa belajar itu ya tanggung jawab diri mereka sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaan. Yang ketiga, ada membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang keempat, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Yang kelima, lebih menekankan pada proses belajar, bagaimana belajar itu. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik konstruksivisme. Apa sih karakteristik konstruksivisme itu? Yaitu merupakan proses belajar siswa dalam mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Jadi belajar juga merupakan proses yang mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman atau informasi yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki siswa sebelumnya sehingga pengetahuannya semakin berkembang. Jadi karakteristik konstruksivisme ini ada 6. Yang pertama adalah belajar berarti membentuk makna. Makna diciptakan oleh siswa dari apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia rasakan, dan dia alami. Konstruksi arti itu dipengaruhi oleh pengertian yang telah dimiliki oleh siswa itu sendiri. Lalu yang kedua, konstruksi arti merupakan proses yang terus-menerus. Setiap kali terkadang yang berhadapan dengan fenomena atau persoalan baru, siswa akan selalu melakukan konstruksi dari pengertian yang sudah ada. Jadi ketika misalnya kita mempunyai suatu opini tentang suatu kondisi, misalnya gini, hujan itu membuat jalanan menjadi basah. Lalu ketika kita mendapatkan ilmu baru lagi, misalnya apa yang telah diterangkan oleh guru dan kita merasakannya, misalnya kita mempunyai opini lagi nih, hujan selain membuat jalanan basah, juga membuat udara itu hawanya menjadi lebih sejuk seperti itu dan menyuburkan tumbuhan-tumbuhan. Itu yang dimaksud mengkonstruksi arti dari sebuah kejadian. Nah, lalu yang ketiga, belajar bukanlah kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan suatu proses pengembangan pemikiran dengan membentuk suatu pengertian yang baru. Dan belajar bukan merupakan suatu hasil perkembangan gitu, melainkan perkembangan dari dalam diri itu sendiri dan pemikiran dari siswa itu sendiri. Gitu. Lalu yang keempat, proses belajar yang sebenarnya terjadi pada waktu atau skema seseorang dalam kesenjangan yang merangsang pemikiran lebih lanjut. Lalu yang kelima, hasil belajar dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan dunia fisik dan lingkungan. Contoh yang tadi, seperti contoh yang kedua saya contohkan perihal hujan. Jadi ketika kita berasumsi hujan itu membasahi jalanan, tetapi ketika kita merasakan lagi atau kita mendapatkan ilmu lagi, oh tidak, ternyata bukan hanya sekedar membasakan jalanan saja, tetapi hujan itu bisa mensejukkan udara di dalam sekeliling kita gitu, ataupun bisa membuat subur tanaman-tanaman seperti itu. Karena itu perkembangan pemikiran dari siswa itu sendiri. Lalu yang keenam, hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah diketahui oleh pada siswa itu sendiri, yaitu seperti konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi
dengan bahan yang dia pelajari. Prinsip-prinsip konstruktivisme. Untuk yang pertama, pengetahuan minat atau ada hanya dalam pikiran manusia. Aliran konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan adalah selalu milik manusia dan hanya ada dalam pikiran manusia saja. Yang kedua, arti atau interpretasi yang diberikan oleh individu terhadap sesuatu tergantung pada pengetahuan yang dimilikinya. Menurut aliran konstruktivisme, dalam keadaan sadar, individu secara konstan menghubungkan dirinya dengan dunia luar atau lingkungan dan dia memberi arti pada apa yang dilihatnya atau yang ditemuinya sangat tergantung pada pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga, pengetahuan dikonstruksi dari dalam diri individu dan dalam hubungannya dengan dunia nyata. Pengetahuan dibentuk dalam diri manusia dan dalam hubungannya dengan hal-hal yang ada di lingkungan. Kemudian yang keempat, pengetahuan tidak pernah pasti. La Rochelle dan De Sautel 1991 mengatakan bahwa kita tidak bisa melepaskan diri dari keinginan untuk membandingkan pengetahuan yang sudah terkonstruksi di dalam diri kita dengan apa yang ada atau yang terjadi di lingkungan. Kemudian yang kelima, pengetahuan umum datang dari otak dan tubuh yang bersifat umum, yang merupakan bagian dari alam semesta yang sama. Menurut Henry, kita mengonstruk pengetahuan yang bersifat umum karena proses kerja otak kita sama. Karakteristik tubuh kita juga sama. Yang keenam, pengetahuan dikonstruksikan melalui persepsi dan aksi. Menurut Rothschild dan Clancy 1992, orang mengonstruksi bentuk baru dari pengetahuan melalui proses persepsi dan aksi, dan lebih spesifik lagi melalui persepsi aksi dalam komunikasi. Yang terakhir, yang ketujuh, pengonstruksian ilmu pengetahuan membutuhkan waktu dan energi. Pengkonstruksian pengetahuan baru adalah satu proses aktif yang membutuhkan energi dan waktu. Saya akan menjelaskan teori belajar yang mendukung pendekatan konstruktivisme. Menurut Suparno, inti dari konstruktivisme berkaitan erat dengan beberapa teori belajar, yaitu teori perubahan konsep, teori belajar bermakna Ausubel, dan teori skemata. Ada beberapa teori perkembangan yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama, teori perkembangan mental Piaget. Salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori belajar konstruktivisme adalah teori perkembangan mental Piaget. Teori ini biasa juga disebut teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif. Teori belajar tersebut berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar, yang dikemas dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa. Setiap tahap perkembangan intelektual yang dimaksud dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Misalnya, pada tahap sensor motorik anak, berpikir melalui gerakan atau perbuatan. Selanjutnya, Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama menegaskan bahwa pengetahuan tersebut dibangun dalam pikiran anak melalui asimilasi dan akomodasi. Apa sih asimilasi itu? Asimilasi adalah penyerapan informasi baru dalam pikiran. Sedangkan akomodasi adalah menyusun kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru, sehingga informasi tersebut memiliki tempat. Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak, menurut Pujiaji adalah sebagai berikut. 1. Tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan dengan cara belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar sesuai dengan dirinya. Guru hanyalah sebagai fungsi mediator dan fasilitator dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadi konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik.
Selanjutnya, ada teori perubahan konsep. Teori belajar perubahan konsep merupakan suatu teori yang menjelaskan adanya proses evolusi pemahaman dari siswa yang sedang belajar. Pada mulanya, siswa memahami suatu melalui konsep secara spontan. Pengertian spontan merupakan pengertian yang tidak sempurna, bahkan belum sesuai dengan konsep ilmiah, dan harus memahami perubahan menuju pengertian yang logis dan sistematis, yaitu pengertian ilmiah. Proses penyempurnaan pemahaman itu berlangsung melalui dua bentuk, tanpa melalui perubahan yang besar dari pengertian spontan tadi atau asimilasi, atau sangat perlu adanya perubahan yang sangat radikal dari pengertian yang spontan menuju pengertian yang ilmiah atau akomodasi. Selanjutnya ada teori skema. Jonasson menjelaskan bahwa skema adalah abstraksi mental seseorang yang digunakan untuk mengerti suatu hal, menemukan jalan keluar, atau memecahkan persoalan. Menurut teori skema, pengetahuan itu disimpan dalam suatu paket informasi atau skema yang terdiri atau suatu set atribut yang menjelaskan objek tersebut. Maka dari itu, membantu kita untuk mengenal objek atau kejadian yang berhubungan dengan skema. Teori skema berpendapat bahwa pengetahuan itu disimpan dalam satu paket informasi atau skema yang terdiri dari konstruksi mental gagasan kita. Skema adalah abstraksi mental seseorang yang digunakan untuk mengerti suatu hal, menemukan jalan keluar, ataupun memecahkan persoalan. Selanjutnya ada teori belajar bermakna Ausubel. David Ausubel terkenal dengan teori belajar bermakna atau meaningful learning. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah ada di masa lampau. Kedekatan teori belajar bermakna Ausubel dengan konstruktivisme adalah keduanya menekankan pentingnya mengasosiasikan pengalaman, fenomena, atau fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian yang telah dimiliki. Keduanya menekankan pentingnya asimilasi pengalaman baru ke dalam konsep atau pengertian yang sudah ada yang dimiliki oleh siswa. Dan keduanya mengasumsikan adanya keaktifan siswa dalam belajar. Selanjutnya, ada teori belajar Burner. Menurut Burner, pembelajaran adalah proses yang aktif di mana pelajar membina ide baru berasaskan pengetahuan yang lampau. Mengajarkan suatu bahan kajian kepada siswa adalah untuk membuat siswa berpikir untuk mereka sendiri. Saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme. Langkah-langkah yang pertama yaitu identifikasi tujuan. Tujuan dalam pembelajaran akan memberi arah dalam merancang program, implementasi program, dan evaluasi. Yang kedua, menetapkan isi produk belajar. Pada tahap ini ditetapkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip fisika yang mana yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, identifikasi dan klarifikasi pengetahuan awal siswa. Identifikasi pengetahuan awal siswa dilakukan melalui tes awal, interview klinis, dan peta konsep. Yang keempat, identifikasi dan klarifikasi miskonsepsi siswa. Pengetahuan awal siswa yang telah diidentifikasi dan diklarifikasi perlu dianalisa lebih lanjut untuk menetapkan mana di antara yang telah sesuai dengan konsepsi ilmiah, mana yang salah, dan mana yang miskonsepsi. Yang kelima, perencanaan program pembelajaran dan strategi perubahan konsep. Program pembelajaran dijabarkan dalam bentuk satuan pelajaran, sedangkan strategi pengubahan konsepsi siswa diwujudkan dalam bentuk modul. Yang keenam, implementasi program pembelajaran dan strategi perubahan konsepsi. Tahapan ini merupakan kegiatan aktual dalam ruang kelas. Tahapan ini terdiri dari 3 langkah, yaitu orientasi dan penyajian pengalaman belajar, menggali ide-ide siswa, dan restrukturisasi ide-ide. Yang ketujuh, evaluasi. Setelah berakhir kegiatan implementasi program pembelajaran, maka dilakukan evaluasi terhadap efektivitas model belajar yang telah diterapkan. Yang kedelapan, klarifikasi dan analisis miskonsepsi siswa yang resisten.
Berdasarkan hasil evaluasi perubahan miskonsepsi, maka dilakukan klarifikasi dan analisis terhadap miskonsepsi siswa, baik yang dapat diubah secara tuntas maupun resisten. Lalu yang terakhir, revisi strategi pengubahan miskonsepsi. Hasil analisis miskonsepsi yang resisten digunakan sebagai pertimbangan dalam merevisi strategi pengubahan konsepsi siswa dalam bentuk modul.